Assalamualaikum sahabat seiman. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga sehat selalu. 3 tanda-tanda akhir zaman yang utama sebenarnya sudah terlihat sekarang. Pertama, bermunculan banyaknya penyanyi wanita. Kedua, banyaknya umat manusia yang mencintai alat musik. Ketiga, maraknya minuman dan obat terlarang. Jika ketiga tanda utama ini sudah banyak, maka tanda pertama kiamat tinggal menunggu waktu, yaitu hujan meteor dan bumi akan diselimuti debu atau kabut tebal akibat efek dari hujan meteor. Disebut dalam Al-Quran dukhon. Kehancuran di mana-mana, sarana elektronik, listrik, komunikasi, kendaraan mesin, semua off atau mati total. Sampai-sampai melihat tangan sendiri pun sudah tidak bisa. Nah, di video ini, Menggapai Hidayah akan membahas 3 tanda akhir zaman, pembuka simpul kiamat besar. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya. Bagi umat yang ibadahnya mantap, efek dari dukhon hanya menyebabkan flu saja. Berbeda halnya dengan yang keimanannya rendah, maka akan merusak badan dan kulitnya. Fase pertama dari tanda kiamat ini akan berlangsung selama 40 hari diselimuti kabut tebal. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan akan terjadi kiamat. Kemudian Rasul menjawab, "Kalau nanti engkau hidup menemukan satu zaman, pada zaman itu engkau mendapati satu kaum yang sebelumnya mereka miskin-miskin, mereka kere-kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak. Mereka bertelanjang dada, bahkan membeli alas kaki pun tidak mampu. Kemudian mereka tiba-tiba kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah kau temukan," kata Nabi, "jarak engkau dengan kiamat sudah sangat dekat." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa yang engkau maksud miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada tiba-tiba menjadi kaya raya sangat berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi? Mereka berbangga-bangga dengan gedung tinggi. Siapa yang engkau maksud ya Rasul?" Lalu Nabi menjawab, "Ummul Arab, mereka adalah bangsa Arab." Memang benar, dulu sebelum minyak bumi ditemukan, Arab hanya bernama Jazirah Arabiyah, gurun Sahara yang tandus. Negeri padang pasir sangat luas, tidak ada apa-apa yang diharapkan. Namun setelah minyak bumi ditemukan, negeri itu langsung kaya raya menjadi negeri metrodolar. Seketika itu juga, Jazirah Arabiyah pecah menjadi 7 negara berbeda. 1. Qatar, negara terkaya nomor 1 di dunia. 2. Kuwait. 3. Bahrain. 4. Uni Emirat Arab. 5. Arab Saudi. 6. Oman. Dan terakhir 7. Yaman. Bisa kita saksikan di internet bagaimana luar biasanya perkembangan negara-negara tersebut. Donald Trump sudah mencaplok Al-Quds Yerusalem dan sudah diberikan sepenuhnya ke Israel, menjadi ibu kotanya Israel. 123 negara yang tergabung di PBB dengan resolusinya menolak, tapi diabaikan Amerika dengan menggunakan hak vetonya Donald. Memang begitu alurnya. Kelak umat Islam akan perang melawan kaum Yahudi hingga keluar Imam Mahdi yang mampu menuntun menuju kemenangan. Tahun ini Qatar sudah dihujat oleh bangsa Arab-Arab lain dikarenakan Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dalam memerangi Zionis. Ikhwanul Muslimin di sini termasuk pejuang Hamas.
Qatar diembargo oleh tetangga-tetangganya sampai Qatar melepaskan dukungan kepada pejuang Hamas dalam memerangi Zionis. Sampai akhirnya Qatar melepaskan dukungan kepada Ikhwanul Muslimin sebagai kudeta. Saling perang saudara, ini juga karena diadu oleh pihak luar. Siapa pihak luar tersebut? Tentu kalian sudah mempunyai jawaban sendiri-sendiri di dalam hati. Menyambung uraian panjang lebar di atas, mengapa Rasul mensunahkan olahraga yang mendapatkan pahala, yaitu olahraga berkuda, memanah, dan berenang. Karena setelah bencana Dukhon akibat hujan meteor, semua peralatan senjata otomatis sudah tidak berfungsi. Semua logam sudah terinduksi oleh elemen yang terkandung dalam meteor, termasuk kendaraan semua kembali ke zaman dahulu kala. Benar, tanda kiamat besar yang kedua setelah Dukhon adalah keluarnya Dajjal. Tanda kiamat besar ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena hanya Nabi Isa lah yang mampu membinasakan Dajjal, perang mereka kelak menyerupai film superhero Avengers Infinity Wars. Semua manusia memiliki ilmu amat hebat. Saat ini Nabi Isa ibarat sebuah komputer masih dalam kondisi tertidur atau sleep. Kelak saat Dajjal keluar, Nabi Isa otomatis hidup atau on kembali. Kemudian tanda kiamat besar yang keempat adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Hanya Tuhan yang mampu membinasakan Ya'juj Ma'juj. Dengan menjatuhkan ulat dari langit, langsung mati serentak. Tanda kiamat besar kelima, yaitu Islam kembali ke masa kenabian, ke masa kekhalifahan, di mana masa ini adalah masa paling damai. Tidak ada niatan untuk menyakiti kaum lain. Sampai binatang puas pun sudah tidak ada. Di masa ini, perbandingan laki-laki dengan perempuan berbanding satu laki-laki dengan 50 perempuan. Karena di fase-fase sebelumnya, semua kaum pria jihad berperang menghadapi musuh. Zaman milenial sekarang ini, orang lebih bangga dan sombong apabila ada artisnya menjadi juara menyanyi daripada mengaji. Saling menjatuhkan demi popularitas belaka. Memang alurnya ke sini. 3 hal tadi membuka pintu kiamat besar. Seluruh belahan bumi rata dengan tanah. Maka tali simpul kiamat besar terbuka. Nah, itulah 3 tanda akhir zaman, membuka simpul kiamat besar yang sudah sahabat saksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.